Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-12. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 15. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menantang maut bersama Yesus. Selain penyakit, kelaparan, perang atau penganiayaan dan fitnah, serta segala jenis penderitaan, mautlah yang paling menebar teror bagi manusia. Di hadapan ancaman maut, ada banyak orang bersedia melepaskan harta miliknya dan menyangkal kebenaran, bahkan melepaskan keyakinan imannya. Sejarah mewariskan baik pengkhianatan orang-orang lemah imannya maupun kemartiran orang-orang saleh dan benar di hadapan penganiayaan dan maut. Manusia umumnya takut menderita karena kehilangan miliknya yang paling berharga, apalagi kehilangan nyawa. Orang menjadi takut dan dicekam kecemasan ketika menghadapi ketidakpastian akan masa depan, apalagi menyangkut kelangsungan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, pesan Injil hari ini mewartakan suatu kepastian bahwa hidup manusia itu tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini. Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat dan kuasa, dan manusia mendapatkannya karena iman akan Dia. Dia itu adalah Allah sendiri. Manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya agar masa depannya mendapat jaminannya. Allah sebagai harapan yang satu-satunya dinyatakan dalam pengalaman hidup Nabi Yeremia yang bisa bertahan melintasi segala pergumulan
yang mengancam hidupnya. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan di luar iman akan perlindungan dan kuasa Allah. Dengan menyerahkan diri, hidup dan segala kekhawatirannya dalam tangan Allah, manusia mendapatkan kepastian bagi hidupnya di masa kini dan terlebih di masa akan datang. Saudara terkasih, kuasa iman yang sama diwartakan oleh Paulus sebagai satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan manusia dari kutuk dosa Adam yang menjerumuskan semua manusia ke dalam jerat maut. Iman yang dimaksud adalah pengakuan akan kasih karunia Allah yang dihadirkan melalui Yesus Kristus sebagai Adam baru yang menjadi satu-satunya harapan manusia untuk terlepas dari kuasa dosa penebar maut. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan atas maut. Karena itu, sekalipun setiap saat kita berhadapan dengan bahaya maut dan sering dipandang sebagai domba-domba sembelihan, namun dalam Kristus kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan oleh orang beriman. Kesaksian iman dari tokoh-tokoh kitab suci menjadi panggilan bagi setiap manusia agar berani untuk percaya kepada Dia yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Allah kita bukan hanya berkuasa, tetapi menyatakan kuasanya dengan menghargai hidup manusia dan peduli akan keselamatan mereka. Karena itu, para saksi iman telah mempercayakan seluruh hidupnya di tangan Allah. Mereka yang percaya tidak akan mendapat malu, baik di dunia sekarang ini maupun di dunia akan datang. Memang di dunia nyata, manusia menjumpai banyak tantangan bagi iman akan Allah, namun itulah saat dan tempat iman dinyatakan, diuji, dan dimurnikan sehingga menjadi dewasa. Melintasi semuanya, seorang beriman bersaksi bahwa dalam Yesuslah ia menaruh harapannya. Iman yang dewasa tidak hanya demi keselamatan pribadi, tetapi menjadi kesaksian dan panggilan, serta peneguhan bagi iman sesama. Di tangan Yesus manusia bisa selamat dari maut dan menjadi alat keselamatan bagi sesama. Bersama Yeremia, Paulus, dan barisan para martir, kita pun dapat berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dia bersabda, jangan kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah kepada Dia yang menghargai dan peduli akan hidupmu, karena Ia tidak akan menyangkal, menolakmu di hadapan Bapa di surga. Dan dalam kesatuan dengan Kristus, setiap orang mendapat keberanian untuk menghadap tahta kemurahan Allah, karena percaya bersama Kristus mereka tidak akan dibiarkan mendapat malu. Semoga demikian. Amin.